Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini BNPB didampingi oleh Kodam Iskandar Muda, Polda Aceh, dan Lanut Sultan Iskandar Muda kembali mengupdate situasi dan penanganan bencana banjir longsor di Sumbar, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan fokus nanti kita akan memberikan beberapa detil progres di Provinsi Aceh, karena saat ini kita sedang berada di posko pengendalian bencana banjir longsor Provinsi Aceh di Lanut Sultan Iskandar Muda. Baik, secara umum rekapitulasi korban jiwa yang sudah dihimpun, diverifikasi dan divalidasi oleh posko terpadu. Memang ini ada tadi koreksi yang kita lakukan dari data yang sudah masuk di dashboard secara online, sehingga untuk Provinsi Aceh per hari ini, hari Rabu 3 Desember 2025, korban meninggal itu 277 jiwa, dan yang dilaporkan masih hilang dan dalam pencarian itu 193 jiwa. Kemudian untuk Sumatera Utara, itu korban meninggal dunia yang sudah ditemukan 299 jiwa, dan yang masih dalam pencarian 159 jiwa. Sumatera Barat, korban meninggal tercatat 194 jiwa, dan yang masih dalam pencarian 111 jiwa. Jadi secara total korban meninggal yang sudah tervalidasi dan terverifikasi itu 770 jiwa, dan korban hilang yang masih dalam pencarian 463 jiwa. Secara singkat saya akan masuk ke penanganan di beberapa provinsi. Pertama untuk Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara, ruas jalan yang masih dalam, saya ulangi, untuk rekap distribusi logistik itu per hari ini bisa disampaikan 13 sorti melalui jalur udara itu ke Tapanuli Tengah, kemudian Silang Mandailing Natal, dan posko Tapteng ini kita coba penuhi, kemudian didistribusikan ke beberapa kabupaten kota yang lain. Untuk Sumatera Utara dan Aceh, itu operasi modifikasi cuaca masih terus kita lakukan. Tujuannya tidak hanya untuk mempercepat operasi pembersihan jalur-jalur transportasi dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tim darat, khususnya Kementerian PU dan lain-lain dan pemerintah daerah. Tetapi ini juga untuk memastikan bahwa distribusi logistik melalui jalur udara itu tidak terganggu oleh cuaca buruk. Seperti halnya yang paling jamak, paling sering dialami adalah ketika heli melewati kawasan-kawasan perbukitan. Nah, ini biasanya berbenturan dengan pekatnya awan dan head wind yang cukup kuat, sehingga dalam beberapa kali sorti ini harus menunggu dulu cuaca ini bisa baik untuk meneruskan perjalanan mengantarkan logistik dengan pertimbangan keamanan penerbangan. Jadi operasi modifikasi cuaca ini sangat vital
BNPB bersama BMKG masih terus melakukan hingga batas waktu nanti akan kita lihat sesuai dengan kebutuhan tim darat dan juga tentu saja distribusi logistik dari udara. Hingga 3 Desember ini OMC di Provinsi Sumatera Utara itu sudah melaksanakan 21 sorti dengan total 16 ton bahan semai. Kemudian untuk Provinsi Aceh, ada beberapa jalur transportasi yang kami dapat sampaikan bahwa PD ke PD Jaya itu sudah normal, dapat dilalui tanpa hambatan berarti. Kemudian Aceh Utara ke Aceh Timur itu bisa dilewati meskipun masih ada genangan di kawasan Perelak. Kemudian Aceh Utara Benar Meriah itu dapat dilalui terbatas oleh kendaraan roda 2. Kemudian Aceh Tamiang Langkat ini berangsur normal meskipun masih ada genangan, tapi BBM dan truk logistik itu sudah bisa melalui kawasan akses darat Langkat Aceh Tamiang. Nanti untuk progres ini secara lebih lengkap akan disampaikan oleh personil TNI dan Polri yang mendukung langsung proses pembukaan akses jalan ini. Kemudian untuk sorti bantuan udara, saya akan secara singkat nanti akan dijelaskan oleh Aster dan dari Lanut. Ada 18 sorti yang berhasil didistribusikan. Ini berarti dari range ops awal kita pagi tadi itu ditargetkan hanya 14 sorti, tetapi kita bisa optimalkan menjadi 18 sorti. Ini juga sesuai dengan strategi untuk mengatasi keterbatasan tonase ketika kita menggunakan jalur udara, maka frekuensi penerbangan akan kita perbanyak, termasuk juga dengan memperbanyak unit-unit dari satuan udara yang kita gunakan. Untuk distribusi logistik yang menggunakan jalur laut, hari ini kita bisa mencapai Lok Sumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Kota Langsa, dan Aceh Tamiang. Ini total tonase sekitar 40 ton. Perlu kami sampaikan kekuatan alutsista yang digunakan saat ini di kawasan atau Provinsi Aceh itu untuk pesawat ada 6 pesawat armada dari Susi Air ada 2, kemudian karavan untuk OMC 2, karavan untuk logistik 1 didukung oleh pesawat kasa TNI Angkatan Laut 1 unit. Kemudian untuk heli itu ada 7 unit, 4 heli BNPB dan 3 heli TNI. Di samping unit satuan udara yang ada berbasis di Banda Aceh, kita juga didukung oleh 2 unit heli yang berbasis di Medan untuk dukungan logistik dari Medan ke Banda Aceh. Jadi total ada 15 unit satuan udara yang kita optimalkan untuk distribusi logistik di Provinsi Aceh. Ini benar-benar kita kejar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu permakanan maupun non permakanan, termasuk juga obat-obatan dan vitamin bagi warga terdampak khususnya di Aceh Timur dan Aceh Tengah. Kemudian saya masuk di Provinsi Sumatera Barat.
hal yang menonjol yang perlu kita sampaikan pada hari ini progres dari jalur transportasi sudah cukup banyak yang bisa terbuka dari Mangkokok ke Padang Luar itu sudah masih dalam pengerjaan dan kita harapkan bisa segera bisa dilalui dan ada beberapa titik lain yang juga progres pengerjaannya sudah di atas 50%. Untuk jalur komunikasi di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, pesisir selatan, Kota Padang, dan Pasaman Barat, ini untuk jaringan internet yang dilakukan oleh pemulihan jalur internet yang dilakukan oleh Kementerian Kombiji itu sudah berjalan. Untuk Agam di Malalak itu sudah on air, kemudian di Kota Padang sudah on air, kemudian untuk Agam dan pesisir selatan sudah dalam masa finalisasi instalasi perangkat. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai update situasi dan progres penanganan bencana di 3 provinsi per hari ini Rabu 3 Desember 2025.